Saya punya teman loh, Hafidhoh jadi dokter dan sekarang spesialis di sana. Dan punya anak dan aktif NU. Maksudnya gini, itu tuh semua bisa jalan. Bahwa mencari ilmu yang umum dan agama itu bisa sejalan. Karena kan kadang-kadang kalau zaman dulu waktu saya kecil ya, kalau kebanyakan belajar umum dianggapnya nggak seberapa paham agama, akan kesulitan untuk belajar agama. Kalau di desa zaman dulu kan masih ada anggapan-anggapan kayak gitu. Tapi nyatanya teman saya yang hafal Quran itu, dia dokternya kuliahnya di Jerman. Memang 4 tahun di negara orang itu rindulah dengan Indonesia ya, karena rindu dengan suasana pulang ke rumah orang tua itu. Mau pulang kemana itu, saya kadang dengan suami, ayolah kita ke masjid. Jadi saya tuh merasa masjid itu menerima kami seperti rumah ibu gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast KPK, Kongko Pesantren Kebangsaan. Kali ini saya Husna akan memandu podcast episode kali ini, di mana kita akan membahas tentang menggapai cita-cita setinggi mungkin. Pada malam hari ini juga sudah datang bersama kami narasumber yang inspiratif. Beliau adalah seorang dosen perempuan yang berhasil menempuh S3 di luar negeri. Salah satunya di negara Jerman dan juga di negara Malaysia. Nah, podcast ini juga terselenggara karena sudah launching buku berjudul Sekolahlah Tinggi-Tinggi yang ditulis oleh beberapa perempuan santri yang menceritakan tentang pengalaman mereka menempuh studi S3 di luar negeri dengan segala tantangannya. Nah, malam hari ini, podcast kali ini kita akan berbincang-bincang dengan para narasumber. Tidak usah berlama-lama lagi. Di sini sudah hadir Ibu Yuli Rohmiati. Beliau adalah dosen di Fakultas Ilmu Budaya Undip. Kemudian ada juga Mbak Nuriatul Lailiyah. Beliau adalah dosen Ilmu Komunikasi FISIP Universitas Diponegoro. Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya Mbak Nuri dan Ibu Yuli? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah. Kita langsung aja nih, karena mungkin penonton juga sudah nggak sabar. Monggo bisa diceritakan dulu dari background studinya. Mungkin bisa diawali dengan Ibu Yuli ya. Bisa diawali dengan Ibu Yuli, bagaimana background studi Ibu Yuli. Kemudian dulu pernah mondok juga gitu ya, bahkan sekarang sampai S3 di luar negeri. Monggo bisa diceritakan Bu Yuli kisah inspiratifnya. Ya baik, terima kasih Mbak Husna. Senang bisa jumpa sesama perempuan hebat. Ya, saya dulu santri di Pondok Pesantren Al Mukmin Nguruki. Famous ya? Iya. Familiar. Iya, sangat familiar. Dekat dengan telinga ya, dengan kabar-kabar ya. Jadi 6 tahun saya di sana, dari MTS sampai Madrasah Aliyah. Setelah itu saya kuliah di jurusan yang hari itu tidak populer ya. Saya ambil di jurusan ilmu perpustakaan. Ya hari itu banyak orang menanyakan ngapain kuliah di jurusan ilmu perpustakaan gitu, mau ngapain gitu ya. Tapi ya saya pikir itu jalan Tuhan ya. Sekarang sudah besar itu, sudah tua itu, sudah bisa bilang Allah punya rencana ya, di setiap kecenderungan hati kita itu Allah punya rencana, kamu akan kemana begitu. Setelah itu saya menyelesaikan awalnya saya ambil D3 perpustakaan di IAIN, dulu namanya masih IAIN Sunan Kalijaga Jogja ya. Ya, setelah itu saya ambil ekstensi ya istilahnya ya, di S1 ilmu perpustakaan di Unpad di Bandung. Ya. Nah, setelah selesai saya mungkin masih kebayang-bayang apa kata orang ke saya.
ngapain kamu ambil jurusan itu, mau ngapain begitu ya. Akhirnya ya rezeki baik saya ya, hari itu selesai S1 saya terus saja ambil magister ya, S2 ilmu perpustakaan di universitas yang sama? Tidak, di Universitas Gadjah Mada. Nah, setelah itu baru tawaran mengajar itu datang, karena saya orang langka dulu. Orang langka yang ambil S2 ilmu perpustakaan tuh teman saya S2 di UGM itu para bapak-bapak yang sudah berumur lah. Saya yang masih kecil sendiri hari itu. Jadi begitu saya lulus, saya orang yang apply untuk PNS itu sendirian. Nggak ada lawannya saya. Ya itulah jalan Tuhan ya. Nah, setelah itu saya bergabung di Undip, dan di tahun 2020 saya ambil PhD di University Kebangsaan Malaysia. University Kebangsaan Malaysia. Iya, begitu Mbak Husna. Luar biasa Bu. Jadi dimulai dari menjadi minoritas mungkin ya, ketika teman-teman yang lain ambilnya jurusan yang sudah populer. Bu Yuli berani ambil jurusan yang kurang populer, tapi ternyata mengantarkan pada kesuksesan sampai dengan S3 di luar negeri di Malaysia. Alhamdulillah. Dan sekarang barusan lulus ya? Februari 2024 saya kembali ke Indonesia. Alhamdulillah. Berarti sekarang sudah aktif mengajar lagi di program studi ilmu perpustakaan. Program studi ilmu perpustakaan. Iya, di Undip. Baik. Kalau Mbak Nuri ini, bagaimana Mbak Nuri perjalanan dari mulai sekolahnya dulu, mondok di mana, kemudian sampai dengan S3? Ya. Terima kasih. Kebetulan saya alumni Darul Ulum Jombang. Jadi dulu saya dari Jawa Timur, Mbak Husna, Bu Yuli. Dari zaman SMA itu saya sering ikut pameran pendidikan luar negeri. Pengennya bisa kuliah ke Eropa. Saya dari dulu sudah pengen banget ke Eropa, karena saya tahu pada masa itu Muslim di Amerika itu bagi saya nggak merasa aman ya saya. Jadi udah ada keinginan. Cuman kan kalau S1 ke Eropa itu kayaknya nggak mungkin pada masa itu ya, nggak ada beasiswa, dan saya juga sangat terbatas pada masa itu. Akhirnya kuliah di Undip Komunikasi. Kemudian sebenarnya saya juga pengen S2 langsung, tapi jangankan kok S2, untuk IELTS kan mahal. Untuk S2 ke luar negeri kan butuh IELTS 3 juta sekian. Saya nggak punya uang, tapi saya masih nyimpen mimpi saya sampai akhirnya, dan itu ada di buku juga. Saya daftar S2 itu dibayari. S2 yang 300.000 tok formulir registrasinya. Saya nggak punya uang waktu itu. Jadi saya dibayari oleh senior dosen yang waktu itu sering saya bantu penelitiannya. Tanpa tahu saya bisa bayar apa enggak untuk semester berikutnya. Karena waktu itu S2 di Undip belum ada beasiswa, kan saya masih angkatan kedua. Tapi saya tetap, pokoknya saya mau untuk sekolah di luar negeri dengan cara apapun. Dengan saya setelah S2 selesai itu kan melahirkan, menyusui gitu. Jadi terus saya mikir, ya Allah, saya tuh masih pengen loh S3 di luar, tapi kok saya sibuk melahirkan, menyusui, dan bersihin muntahnya anak-anak dan lain-lain ya. Jadi sambil kayak, apakah saya masih bisa gitu. Tapi saya yakin Allah itu masih jalan. Akhirnya ketika saya mikir, mungkin Allah pingin saya itu sekolahnya bareng-bareng berempat ya, dengan suami dan anak-anak. Karena kalau bawa anak masih kecil banget juga kayaknya kok kan tetap ini ya, istilahnya anak-anak itu nggak merasakan ikut sekolah gitu. Akhirnya begitu anak-anak mulai bisa makan sendiri, umur 2-3 tahun saya baru mulai nyusun proposal dan lain-lain. Dan Mbak Husna, saya tuh ditolak. Ini saya, orang lain mungkin malu ya dengan penolakan, tapi saya saya mengapresiasi diri saya karena saya nggak gampang menyerah. Saya itu apply ke profesor di Jerman tuh 16 profesor. 16 profesor. Itu yang di Jerman toh. Saya apply juga di, mungkin total 25 profesor ya yang saya apply. Karena memang target saya Jerman. Saya apply di Belanda. Saya sebenarnya dapat juga di Belanda, di Inggris saya juga dapat. Saya juga apply di Swedia waktu itu. Yang saya cari di Google itu pertamanya negara yang ramah anak. Dan memang saya tahu Jerman tuh yang paling suportif di Eropa ya, di Eropa Barat. Makanya saya sampai 16 profesor, dan
profesor saya ini yang ke-16 yang saya apply gitu. Jadi jenengan bayangkan kalau saya menyerah di profesor ke-15 ya, itu kan kayak tinggal satu langkah lagi bisa berhasil. Itu pun profesor saya yang ke-16 ini, email pertama saya nggak dijawab. Jadi suatu ketika saya akhirnya, kenapa, apa saya ini ya, Allah nyuruh saya ke Belanda atau ke Inggris aja, tapi kan saya pengennya bareng-bareng sama suami saya. Terus ini ada di sini juga ceritanya. Jadi waktu itu saya umroh. Waktu umroh Jumatan itu imamnya kan Syekh Sudes waktu itu. Saya ingat banget karena waktu itu Syekh Sudes membacakan ayat yang intinya kalau kamu ingin sesuatu mintalah karena Allah akan mengabulkan gitu. Yang penting kita memantaskan diri. Itu habis itu saya nangis. Dan ternyata saya pulang dari umroh, saya kirim email. Saya bilang ke profesor tersebut, Prof, siapa tahu jenengan lupa bahwa saya email atau tenggelam email saya. 2 hari kemudian langsung LOE, ya langsung nggak ada disuruh revisi apa, karena profesor yang di Belanda juga mintanya kita predoktoral dulu di Belanda, revisi ini itu. Terus profesor yang di Inggris juga mintanya revisi ini yang Jerman dia langsung ngasih langsung saya ACC. Langsung ACC. Masya Jadi Allah. di situ terus akhirnya saya mikir ya itu kan Allah ya, itu Allah semua. Dan itu nggak berhenti di saya, karena saya juga kan sama suami juga kan S3 di Jerman juga. Saya pikir mungkin ini cara Allah ya, karena Jerman itu kan ya sama-sama kita belajar dari nol ya, karena nggak bisa bahasanya semua kan. Kalau ke Inggris kan ya zona nyaman, agak nyaman lah meskipun nggak nyaman-nyaman banget karena udah merasa bisa bahasanya. Belanda juga kan pada pinter bahasa Inggris. Nah akhirnya ketika di Jerman tuh saya suruh suami saya coba di apply juga. Alhamdulillah akhirnya suami saya juga keterima. Jadi kita seperti yang tadi disampaikan, Allah sebaik-baik memberi takdir ya. Menurut saya akhirnya kita sekolah berempat, sama anak dan suami berempat di Jerman. Alhamdulillah. Alhamdulillah, timingnya memang betul, tepat banget Allah ya. Allah ngasih waktu yang terbaik. Luar biasa, Masya Allah. Tapi saya penasaran nih sama Mbak Nuri dan Bu Yuli, dapat motivasi untuk ada keinginan kuliah di luar negeri itu awalnya bagaimana sih? Apakah memang lingkungan di pondok itu dulu tuh ada yang nge-push untuk atau memberikan inspirasi untuk panjenengan semua, atau bagaimana itu dulu? Kalau nanti, tapi kita juga pengen dengar ceritanya Mbak Husna juga, karena Mbak Husna kan lulusan S2 di Inggris juga kan, dan waktu itu sedang jadi ibu. Dan menurut saya itu tantangan luar biasa karena kalau saya kan bawa anak ya, itu aja ini apalagi kalau nggak bawa anak jauh, itu kita anak. Ini ibu-ibu ini kan kalau ada anak ya pusing karena capek, tapi nggak ada anak kita gila, kan nggak bisa mikir. Nah itu juga kan perspektifnya Mbak Husna menarik banget. Jadi kalau saya merasa bahwa sebenarnya keinginan itu karena sejak kecil ya, kayaknya sejak sebelum mondok, karena sering lihat itu loh Sesame Street apalah film-film luar, tayangan-tayangan luar itu, saya menyadari bahwa bumi Allah itu kan luas ya. Jadi meskipun saya tinggal di desa Gresik Sedayu Kauman yang pada waktu itu juga mungkin pada masa yang kita nggak punya banyak akses terhadap banyak hal gitu kan, saya udah punya keinginan itu. Dan orang tua saya ini luar biasanya, di mana peran orang tua itu yang luar biasa, meyakinkan bahwa untuk semua mimpi yang kamu punya itu kita nggak harus jadi orang kaya gitu. Jadi meskipun dengan segala apa yang kita punya atau kita nggak punya, kita tuh bisa mencapai yang kita mau asal semangat sekolahnya, semangat berusahanya, ikhtiarnya gitu. Saya pikir karena kalau dilihat di pesantren kan ya, waktu itu pada masa itu kan belum populer ya, keinginan untuk ke luar negeri itu kan nggak terlalu populer. Paling Yaman, Arab Saudi, Mesir itu sudah arahnya kan sudah ke wilayah Arab Saudi, Mesir gitu-gitu. Sementara saya kan pengennya bukan ke sana. Pengennya merasakan jadi minoritas. Merasakan jadi mau tahu. Menantang diri ya. Betul. Luar biasa, mimpi dari daerah tapi tidak menghalangi untuk bermimpi besar begitu ya Mbak Nur ya. Kalau dari Ibu Yuli bagaimana Bu Yuli? Saya itu subhanallah ya, saya tetap dengan cerita bahwa ilmu perpustakaan itu belum populer di Indonesia, bahkan sampai S3-nya. Jadi di Indonesia hari itu ada S3 yang konsentrasinya ke
ilmu perpustakaan ada di UGM, tetapi dia di bawah media dan budaya. Saya pikir saya pernah lah di UGM. Saya pengen yang lain lah ya. Jadi saya bicara dengan suami mau S3 kemana. Jauh sebelum saya pergi itu sudah saya bicarakan dengan suami. Pesan beliau hanya satu, cari negara muslim. Begitu, karena suami saya agak berbeda dengan Mbak Nuri ya. Mbak Nuri kayaknya pengen tahu gitu yang muslim minoritas seperti apa kehidupannya. Karena suami saya tidak siap dengan keadaan budaya agama yang sangat berbeda, ya sudah saya ikut kata beliau saja. Cari yang muslim yang jangan jauh-jauh. Begitu kata beliau. Ya sudahlah, saya cari aja di Malaysia. Saya bilang Malaysia ya, boleh katanya. Ya sudah, saya cari di sana. Nah ternyata di sana ada tiga university yang ada library science-nya. Jadinya ada di University of Malaya, University Kebangsaan Malaysia, dan University Mara. Saya ambil yang tengah lah, karena TOEFL saya juga nggak baik-baik sangat. Subhanallah, gimana ya, saya tuh mau bilang Masya Allah, Allah begitu baiknya sama saya itu. Mbak Nuri dengan 16 kali apply untuk dapatkan profesor, saya 0. Langsung keterima. Saya direct. Jadi hari itu saya apply ke University Kebangsaan Malaysia, saya nggak tahu saya harus dengan supervisor siapa. Saya apply saja by system, dan nama supervisor itu saya kosongkan. Tapi dari pihak university itu balaskan ke saya dengan nama supervisor yang mereka pilihkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Perjalanan itu memang beda-beda ya. Saya setelah semua kebaikan Gusti Allah itu memudahkan jalan saya, Mbak Husna. Kalau Mbak Husna sendiri gimana tuh dulu? Waduh, kita pengen tahu saya ya. Saya lagi pengen belajar sama panjenengan. Tapi kita juga pengen tahu loh. Soalnya sendirian dulu. Iya, mereka sendiri. Dulu itu memang cita-cita ingin kuliah ke luar negeri itu semenjak SMA ya. Jadi SMA, sebenarnya SMP itu kan di pondok. Pondoknya di Arisalah, Lirboyo. Kemudian ada kakak kelas itu yang berhasil student exchange ke luar negeri beberapa. Di situ saya mulai termotivasi gitu, pingin gitu ngerasain di luar negeri itu kayak apa sih gitu. Nah waktu SMA alhamdulillahnya memang kesampaian student exchange ke Jepang pada waktu itu untuk short program. Tapi setelah itu bukannya merasa puas, merasa lebih haus lagi gitu kan. Kayak ini awal mula nih, ini awal mula, jangan sampai goal, tapi ini awal mulanya gitu, startnya. Nah dari situ saya mulai cari informasi lagi tentang kuliah di luar negeri untuk yang S1, tapi karena belum memungkinkan sama seperti Mbak Nuri, tidak terlalu banyak scholarship yang available untuk S1, apalagi di Eropa. Karena waktu itu targetnya Eropa karena udah Jepang, ya udah coba mau benua yang lain. Ya, benua yang lain, melintasi benua. Nah ternyata alhamdulillah rezekinya pada saat S2. Jadi sebelum menikah itu kan, sebelum dipinang ada obrolan dulu sama calon suami, saya mau S2 dulu ya sebelum nikah gitu. Kata dia nanti S2 setelah nikah juga nggak apa-apa, katanya gitu. Oh gitu ya, iya nggak apa-apa kan, apapun kalau itu bukan melanggar syariat ya nggak apa-apa gitu katanya. Walaupun saya ada kecurigaan memang dia udah pengen nikah gitu. Jadi apapun permintaannya udah gitu kan. Diiyain. Jadi ini mungkin buat pelajaran juga untuk perempuan-perempuan yang belum menikah, bisa didiskusikan dulu sama suami sama calon suami sebelum menikah tentang mimpi-mimpi yang masih ingin digapai ketika nanti setelah menikah gitu. Karena kan ya harus ada komunikasi gitu kan. Termasuk komunikasi dengan keluarga calon suami gitu. Nah akhirnya singkat cerita setelah menikah ternyata reproduksi terus ya. hamil menyusui. Saya udah pesimis waktu itu, kayaknya nggak mungkin nih, nggak ada kesempatan lagi seperti ini.
Tapi ternyata alhamdulillah dari suami, dari orang tua, bahkan mertua itu support untuk ya nggak apa-apa, ayo dicoba aja, mumpung beasiswanya lagi buka pada saat itu LPDP ya, mumpung beasiswanya lagi dibuka, ya udah dicoba dulu gitu. Alhamdulillah dalam kondisi masih menyusui saat itu, lolos LPDP, tinggal cari universitasnya. Nah itu juga challenging juga tuh, karena harus tes IELTS dengan harga berjuta-juta gitu ya. Jadi modalnya juga ternyata harus kuat gitu. Nah ini saya kepikiran untuk teman-teman santri yang ingin kuliah ke luar negeri itu, harusnya beasiswanya tidak hanya beasiswa saat kuliah ya, tapi juga beasiswa IELTS-nya dalam bisa mempersiapkan programnya itu juga ternyata modalnya harus kuat juga. Nah di situ baru saya ambil IELTS, terus cari universitas. Kalau mencari universitas untuk S2 kan beda dengan S3 ya, jadi tinggal apply aja, memenuhi persyaratan administratifnya. Kemudian ternyata alhamdulillah diterima di University College London di UK, di London. Nah waktu itu mulai ada dilema, ini mau dibawa atau enggak gitu kan, anak-anak pinginnya saya ya dibawa gitu. Tapi pada saat itu COVID. Iya, COVID, jadi ada banyak sekali batasan dari negara penerima untuk menerima orang-orang yang mau datang ke UK itu. Nah akhirnya ya udah berangkat duluan aja, nanti siapa tahu bisa menyusul. Tapi karena kuliahnya juga cuman 11 bulan dan selama 11 bulan itu ternyata belum ada kesempatan untuk semuanya menyusul. Akhirnya ya udah 11 bulan itu saya pulang dengan akhirnya ya suami dan anak-anak tetap ada di Indonesia, support dari sini kayak gitu. Iya. Tadi harusnya saya yang tanya ya. Malah jadi cerita sendiri. Tapi ini menarik ya menurut saya, kita bertiga ini bisa istilahnya mewujudkan mimpi pribadi kita yang sebenarnya bermanfaat untuk umat, bermanfaat untuk banyak orang, dan paling penting lagi untuk anak-anak dan paling penting untuk anak-anak juga, dan untuk diri kita sendiri. Itu karena support suami dan keluarga. Itu kan nggak bisa dihindar, itu syarat utama. Sembarangan didapat juga dan ya. Itu syarat utama ya di tengah budaya Indonesia yang masih betul. Makanya tadi bagus juga Mbak 11 bulan jauh dari anak itu udah hebat lah. Saya pernah 2 bulan. Saya pernah predoktoral 2 bulan di Nijmegen sebelum saya S3. Tanpa anak, tanpa suami. Kayak orang gila. Stres berat. Selama berapa lama? Baru cuma 2 bulan. Saya benar-benar ngerasa kayak orang gila. Saya tuh sampai gini. Apalagi waktu itu kan musim gugur ya. Musim gugur itu kan gloomy banget, kayak sendu. Jarang matahari gitu, terus gugur kuning-kuning semua. Potensi depresinya tinggi. Terus saya gini, kok saya kira tanpa ada anak itu saya bisa sangat produktif. Karena nggak digangguin. Ternyata saya malah kayak orang gila beneran. Jadi nggak bisa mikir saya waktu itu. Akhirnya saya gini, mungkin memang anakku membuat hidupku ini ya, istilahnya tuh despite all the chaotic and the mess yang dibuat oleh anak-anak, itu hal yang saya rindukan, dan itu saya butuh itu untuk berfungsi. Bagi saya butuh itu untuk berfungsi. Makanya saya salut dengan Mbak Husna tadi yang bisa berfungsi normal meskipun fokus ya karena 11 bulan. Saya nggak bisa ya, itu luar biasa. Dan kita perempuan punya tantangan kita masing-masing. Betul. Saya juga hari itu tuh 3 minggu aja Mbak Husna, 3 minggu saya jauh dari anak saya. Itu setiap kali saya lihat langit ada pesawat itu ya Allah anakku rasanya pengen ikut gandul pulang gitu. Hanya 3 minggu, Mbak Husna 11 bulan. Iya. Jadi mungkin ini juga bagian dari rencana Allah ya. Betul. Yang pasti bukan mungkin. Jadi memang sebelum berangkat S2 itu beberapa kali dihadapkan pada situasi di mana harus jauh sama anak. Oh, berarti udah diajarin sama Allah ya? Jadi kayak udah ditempa duluan gitu loh sebelum itu. Itu bukan pilihan, tapi kayak mau nggak mau gitu. Karena yang waktu itu saya kan anak pertama masih usia 6 bulan, ternyata saya udah hamil lagi. Dan posisi seperti itu agak payah lah, ngerasain payah gitu, karena ngomong batita dengan kondisi hamil. Akhirnya mertua inisiatif untuk udah yang pertama ikut saya dulu aja seperti itu. Nah itu pertama kalinya merasakan jauh dari anak itu rasanya kayak di neraka gitu ya. Tapi kemudian ternyata
setelah beberapa minggu karena saya ngerasa nggak kuat, akhirnya saya jemput lagi, terus kembali dengan chaosnya rumah, kemudian dititipkan lagi, bolak-balik seperti itu. Ada beberapa kondisi yang mengharuskan anak dititipkan, akhirnya kayak semacam ditempa gitu. Ya, mungkin. Emang Allah itu luar biasa ngatur hidup kita kayak gitu. Betul. Dan ya, saya juga menurut saya salah satu yang kalau kita bicara tentang ketika kita di luar ya, kita kan jauh ya dari keluarga. Kalau saya, salah satu yang menolong saya di luar itu adalah berinteraksi dengan sesama orang Indonesia. Dan dalam hal ini kebetulan alhamdulillah saya bertemu dengan NU Jerman, Fatayat Jerman, Setuju. Muslimat Jerman. Itu membantu saya menjadi Kayak di rumah. punya banyak keluarga yang bukan darah tapi keluarga banget udah kayak Iya. bener-bener deh. Iya. Itu tuh membantu saya tetap nggak Waras. merasa waras dan tidak merasa jauh, karena apalagi kalau ya Inggris, Jerman kan ya, apalagi Jerman lebih dingin ya dari Inggris ya. Iya. Jerman itu kan saya sama tetangga aja, saya ngasih tetangga perkenalan, ngasih makanan, nggak semua nerima. Jangankan kok ngasih, saya nyapa halo gini, dia lengos tutupin. Itu tetangga, padahal depan-depanan rumahnya sama saya itu nggak pernah sekalipun ngobrol. Malah tetangga yang di atas saya itu dia baik banget, menawari bantu macem-macem. Tapi kalau waktu saya sering banget ngasih makanan, dia juga curiga. Nuri, kamu nggak harus ngasih aku makanan terus-terusan. Aku tuh bantuin kamu tuh, kamu nggak perlu membalas gitu. Orang Jerman kan kayak gitu. Tapi dan merasakan ketika jadi minoritas itu, ya itu ini alhamdulillah Allah ngasih kita pelajaran yang luar biasa juga untuk belajar lebih menghargai yang minoritas di Indonesia juga. Iya. Gini ya ternyata rasanya ya kalau jadi minoritas. Apa tuh rasanya? Saya kan ke Eropanya kan nggak cuman itu. Jadi jauh sebelum saya pertama kali ke Eropa itu tahun 2012. Waktu itu dapat program 1 bulan belajar bahasa Belanda di Belgia. Jadi satu bulan di Belgia saya. Setiap di jalan tuh selalu ada orang nolong. Padahal saya jilbaban dan saya nggak nyangka saya itu merasa jauh lebih aman jalan di malam hari sendirian di Belgia daripada saya jalan sendirian di Semarang. Terus terang waktu itu saya gitu. Dan saya waktu itu saya cuma nanya nih waktu di Gen, waktu itu di Gen saya nanya pakai bahasa Belanda yang terbata-bata, saya mau ke sini, bisa ini lewatnya mana? Oh, saya antar jalan kaki jauh. Dia nganterin saya jalan kaki jauh padahal dia mau kemana. Habis itu waktu di Perancis kan, waktu saya mampir ke Perancis juga, saya kan bawa koper gede banget kan ya, naik turun tangga. Tiba-tiba ada ibu-ibu besar langsung bawa koper saya, dibantu naik. Terus tiba-tiba waktu di apartemen itu, ini kan saya nanya ke cleaning service-nya, waktu itu orang Maroko, saya nanya, kalau beli daging halal itu di mana ya? Oh, kamu mau? Besoknya saya dibawain berapa kilo daging. Ya. Saya gini, ya Allah ternyata kayak gini ya, menerima kebaikan dari orang lain ketika kita minoritas itu rasanya luar biasa berbeda. Maksudnya kalau kita di Indonesia dikasih kebaikan orang biasa aja, tapi ketika kita minoritas kemudian merasa aman, merasa diterima, itu bahagianya itu luar biasa. Nah, sejak saat itu saya saya punya gini loh. Kalau kita berharap kita dimengerti, kita berharap Islam di luar itu diterima, berarti kita juga di dalam ini ketika kita jadi mayoritas jangan jadi tirani dong. Ya, betul. Jadi karena bahagia loh rasanya jadi minoritas dan diorangkan itu. Ya. Makanya saya dapat banyak sekali pelajaran berharga di itu, dan termasuk misalkan kayak aktif di NU Jerman itu dan Fatayat dan Muslimat dan lain-lain, itu membantu saya untuk merasa nggak tercerabut. Justru saya tuh aktif di NU-nya tuh baru pas di Jerman. Jadi kalau di sini kan sibuk dengan pekerjaan dan anak ya. Iya, sama sebenarnya. Aktif juga di ini NU Iya, Inggris. di Muslimat. Di Muslimat ya. Pada saat itu Fatayatnya belum terbentuk. Iya. Jadi adanya cuman PCI NU sama Muslimat, ketemu sama Muslimatnya. Ya, sama saya, kalau saya aktif di, ya kalau NU kan otomatis kan ya. Iya. Saya aktif di Fatayat, tapi terus kan nggak ada orang kan, Muslimatnya nggak banyak orang lah yang bisa bantu-bantu. Ya saya di Muslimat juga, jadi kadang-kadang jadi Fatayat, kadang-kadang jadi Muslimat. Kalau
Mbak Bu Yuli kan di Fatayat ya? Saya di Malaysia gabung di Fatayat PCINU sana di Malaysia. Kegiatannya bagaimana tuh Bu Yuli? Kegiatannya pengajian dalam bulan tertentu. Apakah ada mahasiswa juga? Iya, Banyak, ya, banyak ya, memang itu banyak. mahasiswi Oh, iya. ya. Itu kemudian sholawatan, kemudian Yasin ya Jumat, Kamis malam itu ya, Kamis malam Jumat itu. Dan kalau Malaysia kan ya sebenarnya nggak jauh ya dari sini ya, orang-orangnya juga banyak orang kita lah di sana, orang Indonesia. Ketua muslimatnya juga orang Indonesia. Orang Indonesia, Fatayat pun juga orang. Nah, Jerman bukan orang Indonesia kah? Iya, maksudnya orang Indonesia juga. Iya, orang Indonesia juga. Iya, pasti orang Indonesia. Nah itu apa? Memang 4 tahun di negara orang itu rindulah dengan Indonesia ya. Itu saya dengan suami dan 4 anak saya pergi dengan 4 anak saya ke sana itu. Karena rindu dengan suasana pulang ke rumah orang tua itu. Mau pulang kemana itu. Saya kadang dengan suami, ayolah kita ke masjid. Jadi saya tuh merasa masjid itu menerima kami seperti rumah ibu gitu. Kami kalau rindu kayak pengen pulang ke rumah ibu, itu kami ke masjid. Apa ya, rasanya sampai sana tuh macam saya di rumah ibu saya gitu. Pengobat rindunya itu, Maksudnya. Iya. Padahal sebenarnya berdekatan ya, Malaysia Indonesia, terus kultur budayanya juga sebenarnya nggak terlalu berbeda jauh. Sama. Tapi tetap aja kerasa ada homesicknya tuh tetap kerasa. Tetap berasa COVID, Mbak. Oh iya, saya apalagi pergi COVID. dalam pandemi. Sama kita bertiga berarti produk-produk COVID. Nggak bisa pulang dalam 3 tahun, kami nggak pulang. Jadi baru boleh pulang itu 20-23 kami pulang sebentar. Iya. Kembali lagi ke sana 1 tahun. Begitu. Oh ya, saya penasaran tuh Bu Yuli kan sambil ada 4 anak ikut ke Malaysia, itu gimana itu Bu Yuli? Manajemen waktunya sampai akhirnya bisa lulus tepat waktu, berarti kan 4 tahun ya? Alhamdulillah 4 tahun saya selesai. Suami saya support saya. Saya rasanya keberkahan itu datang dari mana-mana, Mbak. Jadi sebelum saya pergi, itu ya ceritanya sama lah ya perempuan. Mau pergi dihamili lagi, 4 kali, Mbak cuma 2 kali. Sampai akhirnya usia saya sudah mau habis lah, 39 saya. Nggak boleh lagi, saya harus pergi. Saya bicara dengan suami. Terus akhirnya jauh sebelum saya pergi itu saya sering bicara dengan suami saya, nanti bagaimana karena memang jauh hari sudah mau sekolahnya ke luar negeri ya. Di Indonesia nggak ada ya program studi ilmu perpustakaan untuk S3-nya. Ada tapi tidak sesuai dengan yang saya mau ya. Terus saya bicara dengan suami, ini gimana ini nanti kita kalau mau ke luar negeri gimana gitu, anak-anak sekolah bagaimana. Saya tak sanggup lah kalau saya harus bawa sekolah ke sekolah Indonesia di Kuala Lumpur, dari Selangor itu saya tak sanggup lah, saya bilang gitu. Terus dari Indonesia itu kami sudah siapkan 4 anak saya semuanya homeschooling. Jadi hari itu yang besar 6 SD, 4 tahun, adiknya 4 tahun berarti ya masih SD, yang kecil itu TK, yang satunya baby 3 bulan saya bawa itu dihamili yang keempat itu. Baby 3 bulan saya bawa ke sana. Terus karena kami sudah siapkan, jadi kami nggak repot, Mbak, nggak repot karena homeschooling membantu kami. Anak-anak terdaftar sebagai siswa di Indonesia, tetapi belajarnya diserahkan ke kami. Itu memudahkan. Dan kami pergi di tahun 2020 itu saat COVID sekatan ya, batasan nggak boleh kemana-mana, itu lockdown di mana-mana, udah kami nggak boleh kemana-mana. Padahal hari itu anak pertama saya harus ujian nasional, kelulusan 6 SD. Ya alhamdulillah lah, semuanya Gusti Allah yang bantu saya. Dia ujian online, ya kan, kelulusan SD online. Alhamdulillah saya tuh, alhamdulillah sangat
Kemudian yang baby 3 bulan itu kan harusnya hanya di sana boleh stay 25 hari dan harus kembali ke Indonesia dulu kan sebelum dapat visa student kan. Karena COVID juga Aturannya berubah. anak saya tetap dengan saya. Jadi tetap ASI eksklusif ya. Jadi nggak harus pulang dulu. Enggak pulang, semuanya enggak pulang. Jadi satu sisi kadang ya Allah itu ya, satu sisi semua orang sedih, tapi satu sisi saya dibantu karena pandemi. Iya. Subhanallah Mbak. Nah jadi anak saya bawa semua karena homeschooling itu waktu tidak membuat kami repot. Mereka biasa sekolah cuma dengan kawan-kawannya di Indonesia online kan, dan saya itu biasa kerja setelah subuh. Jadi subuh itu Morning person. anak yang kecil-kecil nih kan masih tidur nih. Ya, yang nomor 3 nomor 4 ini yang repot biasa minta susu, ibu buatkan susu, ini itu kan masih tidur. Nah sudah, saya bisa sangat fokus dari subuh sampai jam 9 begitu. Nah apalagi tips lainnya yang membuat saya bisa selesai tepat waktu itu, supervisor saya meminta saya bekerja di lab dari jam 8 sampai jam 4 sore. Itu harus saya dikontrol sama beliau terus. Yuli ada di lab, selalu begitu. Nah itu membantu saya untuk mencapai itulah 4 tahun selesai lah itu. Jadi suami mendukung, anak-anak alhamdulillah terkelola baik ya. Kemudian supervisor saya juga support saya dengan baik itu. Alhamdulillah Mbak Husna, semuanya alhamdulillah ya. Mendukung saya. Iya. Kalau dari Mbak Nuri juga anak-anak kan juga ikut ya. Itu gimana itu di Eropa? Aduh, saya sampai burn out. Saya tuh sampai konseling loh, ke psikolog berapa kali. Karena saya, dan ada satu titik di mana saya itu ya Allah. Dan anak-anak tahu waktu itu sampai kayak usia berapa ya anak-anak waktu ikut? Waktu ikut mereka kan yang kecil kan masih umur 6 tahun, yang besar itu 7,5. Jadi yang kecil itu belum 6 tahun, 5 tahun harusnya dia masih TK kan, yang kecil masih TK, yang kecil 5 tahun, yang besar itu 6,5 karena selisihnya cuma 1,5 tahun. Dan ini Allah itu emang baik banget ya, karena di Indonesia kan pandemi, sekolah tuh ini online, di Jerman kan nggak online. Alhamdulillah saya sangat tertolong. Jadi begitu langsung pertama, dan di sana kalau SD kan wajib, SD itu wajib, jadi anak saya yang pertama langsung otomatis SD. Nah ini persoalannya adalah TK-nya itu saya pertama datang di Jerman, kan saya kan kuliahnya di Frankfurt. Tapi waktu datang pertama saya tinggalnya di pinggiran Frankfurt di Eschborn. Nah, tapi itu kan hunian sementara. Jadi saya daftar untuk TK-nya anak saya itu sebenarnya dapat dan bayarnya cuman 10 euro. Pada waktu itu tuh murah banget karena full day 10 euro udah dapat makan. Iya. Itu kan per bulan itu? Per bulan, serius ini. Serius ini. Kalau dikonversi ke rupiah kira-kira berapa itu? 165.000 udah dapat makan, udah full day. Dan itu di pinggirnya Frankfurt. Habis itu tapi kita cuman sebulan 3 bulanan apa ya di situ. Dan saya kan, nah ini Jerman itu kan ketat ya, semua hal itu ketat. Jadi dia itu strict by the rule. Aturannya adalah anak saya harus dapat surat dari dokter untuk bisa masuk ke TK-nya. TK-nya itu. Ke daycare itu kan. Di sana kan jadi satu TK dan daycare. Saya telepon ke dokter anak. Saya telepon, saya tanya, saya mau butuh surat untuk bisa masuk anak saya. Waktu saya Oktober telepon, dia bilang, kamu baru dapat tempat, kamu baru ya? Iya, tahun depan. Jadi baru dapat janji temu untuk ke dokternya itu tahun depan, karena anak saya bukan pasien lama. Akhirnya sampai saya nunggu itu nggak dapat kan, selama 3 bulan. Saya pindah ke Frankfurt. Di Frankfurt alhamdulillah ada teman yang dokter anak, orang Indonesia yang jadi dokter anak di sana. Itu orangnya aktif di Muhammadiyah. Nah ini makanya alhamdulillah banget. Jadi sekarang beliaunya jadi ketua Muhammadiyah Jerman Raya. Waktu itu
karena temen saya itu adalah dokter anak, langsung dapat surat seketika. Tapi ternyata untuk dapat sekolah itu juga saya harus daftar ke 40 TK. Kalau SD kan otomatis. Iya. Yang ini. Daftar 40 TK itu pun dapatnya cuma 1 dan itu pun disuruhnya tahun depan. Jadi saya dari Januari itu disuruh nunggu sampai waktu kan Januari udah pindah ke Frau, disuruh nunggu sampai September karena penerimaan siswa baru di sana kan September. Disuruh baru masuk September. Itu pun saya daftarnya sambil melas-melas loh. Saya bilang gini, anak saya tolong dong terima anakku. Itu TK-nya depan rumah pas. Jadi jendelanya itu setiap kali ada anak-anak yang main keluar itu anak saya tuh halo ya Allah, melas banget. Dia itu sampai halo gitu. Dan saya sampai bilang gini sama ini ya, saya pakai Google Translate karena kan saya belum pinter bahasa Jerman dan sekarang juga nggak terlalu pinter juga, sedikit bisa. Saya ketik tolong dong terima anakku, anak rumahku tuh depanmu loh, dan anakku tuh setiap ada anak lain itu dia dada ini pokoknya kayak memelas yeah. Akhirnya dia nerima, tapi ya itu masuknya pada bulan September, jadi harus nunggu 7 bulan. Dan sekolah di Jerman kan pendek banget jamnya ya. Jadi saya nggak dapat tuh kemewahan dilalahnya. Kuliah saya juga kan proses kuliahnya itu sifatnya online. Jadi meskipun saya di Jerman tuh kuliahnya online, tapi sekolah anak-anak offline. Akhirnya jadi saya lebih banyak jadi full time mom dan PhD student. Iya. Karena ya bagaimanapun juga mungkin karena anak itu masuk di dalam perut kita ya, jadi kita tuh punya naluri yang jauh lebih besar untuk taking care anak-anak atau gimana, saya nggak ngerti deh, atau harusnya gimana, karena saya tuh nggak bisa ngetik kalau anak saya berantem. Anak laki-laki kalau berantem ya gimana tuh, laki-laki kalau berantem udah kayak bisa apa. fokus. Jadi saya sampai waktu itu akhirnya saya sempat yang burn out dan breakdown ya. Dan ternyata persoalan breakdown itu nggak cuma breakdownnya sampai pada level ya Allah, harus ke psikolog itu. Capek apa mungkin ya pada waktu ya ini mungkin tabu nggak ya diomongin ya, karena saya waktu sempat kepikiran apa mungkin mati itu lebih mudah. Sampai kayak gitu. Sampai kayak gitu. Ya Allah. Karena sudah capek, saking merasa beratnya. Saking capek berat anakku. Ya anak-anak mungkin karena kebiasaan di Indonesia kan cuaca selalu sama, keluar kapan pun bisa tanpa harus ganti baju macam-macam. Kalau di Jerman dan ruang udah apartemennya kecil, kalau keluar musimnya beda itu kan harus berlipat-lipat bajunya. Jadi kan anak-anak juga stres ya, meskipun di sana banyak taman gitu-gitu. Cuman kan bagi anak Indonesia dan saya orang Indonesia yang tiap kali keluar harus baju berlapis-lapis tergantung musim dan lain-lain, itu kan juga persoalan. Jadi kita juga mengalami fase-fase yang nggak mudah untuk adaptasi juga. Jadi saya tuh sampai akhirnya saya kepikiran kayak gitu dan saya langsung telepon psikolog ke Indonesia, kebetulan teman saya psikolog. Alhamdulillah itu membantu, luar biasa membantu, karena akhirnya saya tahu saya punya persoalan gitu. Dan itu ternyata setelah saya cari tahu yang punya masalah dengan itu tuh nggak cuma saya kok. Kebetulan kan saya aktif di Fatayat dan kita kan meskipun jauh-jauhan tersebar di Jerman tuh kan, tapi online. Kita punya acara mingguan online setiap 2 minggu kalau nggak salah. Suatu hari itu kita bikin ini ya kayak sesi curhat-curhatan. Ternyata yang pengen punya pikiran kayak gitu tuh nggak cuma yang sampai capeknya sampai pada level itu nggak cuma saya toh, ada beberapa orang waktu itu. Dan saya ingat waktu saya mau balik ke Indonesia itu ada anak au pair yang baru 3 bulanan kalau nggak salah, itu juga waktu itu ada kejadian bunuh diri. Jadi sudah sampai suicide. Jadi ini kalau di Instagram, TikTok, sosial media itu kayaknya keren gitu ya. Apa maksudnya hidup di luar negeri itu kayak yang ditunjukkan kan kelihatannya bagus, tapi itu aduh yang berdarah-darah itu kan orang nggak lihat, yang breakdown itu nggak, yang burn out yang apa itu orang nggak lihat dan kita nggak ceritakan kayak itu. Jadi saya beruntung banget, termasuk di Frankfurt itu alhamdulillah ada Masjid Indonesia. Jadi kita tuh untuk membuat merasa seperti nggak jauh dari rumah itu juga bukan hal yang sulit, tapi juga bukan berarti itu mudah. Kalau dibilang mudah kayak Bu Yuli tadi, mungkin versi mudahnya Bu Yuli itu sebenarnya versi sulitnya kita ya, maksudnya karena Bu Yuli itu banyak bersyukur jadinya dia melihatnya itu mudah gitu. Sebenarnya
saya yakin nggak semudah itu ya. Saya memang sekolah di luar itu untuk mereka yang mentalnya ya di dalam dan di luar sama-sama untuk yang punya mental tangguh, cuman tantangannya kan beda ya. Iya, apalagi untuk perempuan ya. Apalagi untuk perempuan, dan memang ini saya lihat kayak tadi kita bahas suami, suami saya support luar biasa, keluarga support, Mbak Husna juga. Ini kan menunjukkan kalau kita tuh ini hal yang sangat baik loh kalau seandainya laki-laki dan seluruh dunia sama-sama memberikan dukungan yang sama untuk siapapun ketika ingin sekolah lebih tinggi. Termasuk ketika kita jadi anak-anak, kita ingin sekolah ke luar negeri, kita ingin sekolah lebih tinggi, itu ternyata orang tua itu juga sangat ngefek terhadap cara kita memikirkan dan membayangkan mimpi-mimpi kita gitu. Jadi saya kira akan sangat menyenangkan kalau semua orang mendukung orang lain atau orang terdekatnya untuk mendapat atau mencapai apa yang diinginkan. Karena itu membahagiakan dan kebaikannya kan balik lagi. Ini kan hal yang baik ya. Kita sekolah. Kalau di Islam itu kan ajarannya Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi ya, dari bayi cengar istilah bahasa Jawanya sampai kita mati itu kan belajar. Dan kebetulan kan saya juga aktif di Interfaith Forum kan di Eropa. Makanya jadi itu juga membantu, dan itu menurut saya membuat saya diterima sebagai individu. Karena gini, kita kan masyarakat komunal ya di Indonesia. Dan masyarakat komunal itu kan mohon maaf ya memang suka menghakimi satu sama lain kan. Di satu sisi kita sangat dekat, tapi di sisi lain juga kita dengan mudah menghakimi. Nah, jadi saya mendapatkan support system di keduanya. Dengan NU dan orang Indonesia di sana saya merasa jadi di rumah sendiri, tapi bertemu dengan teman-teman saya yang Interfaith Forum itu saya merasa bisa menjadi diri saya tanpa dihakimi dengan apapun ekspresi saya gitu. Jadi dan juga ternyata kalau kita merasa nyaman dengan diri kita itu orang itu nggak akan memandang rendah kita gitu. Karena kan termasuk saya kira kadang-kadang yang jadi persoalan orang Indonesia itu kan bukan kemampuannya, kepercayaan dirinya, rasa percaya dirinya berhadapan dengan orang. Saya merasakan banget itu. Ya kan? Gimana tuh waktu di Inggris? Iya kan memang kalau mahasiswa terutama Amerika ya, mereka kan outspoken ya, mau bener mau salah pokoknya ngomong gitu kan. India juga termasuk. India juga. Jadi saya tuh kadang-kadang mikir apa ini saya yang terlalu bodoh atau kayak gimana gitu kan. Sebenarnya udah ada nih jawaban untuk misalkan dosen melempar pertanyaan, ada jawabannya di kepala, tapi untuk mengeluarkannya, membahasakannya tuh kayak memang nggak terbiasa gitu. Mungkin dari sistem pendidikan di Indonesia gitu ya, yang sistemnya lebih banyak satu arah dulu. Mudah-mudahan sih sekarang udah banyak perubahan ya. Cuman dulu lebih banyak satu arah, akhirnya jadi kayak nggak terlalu punya keberanian untuk angkat tangan gitu. Tapi akhirnya saya tetap tetap nge-push untuk untuk minimal minimal dalam satu hari itu satu kali deh angkat tangan gitu, ngomong atau presentasi kayak gitu. Untuk ya itu kalau tetap di zona nyaman ya udah gitu-gitu aja gitu. Jadi setiap hari itu bukan bersaing dengan yang lain, tapi bersaing dengan diri sendiri. Betul. Untuk jadi yang lebih baik dari kemarin kayak gitu. Itu juga saya ngerasain juga, termasuk yang saya merasanya itu kemewahan ya yang saya rasakan. Alhamdulillahnya di tempat kerja saya sangat support ya, yang di Undip itu kan alhamdulillah support banget terhadap perempuan dan punya anak itu. Tapi kan nggak semua orang Indonesia mendapatkan support yang kayak itu. Dan waktu di Eropa itu karena saya aktif di Interfaith Forum, saya bilang gini, kan mereka kan selalu punya program rutin yang kita harus ketemu di kota mana, di negara mana gitu-gitu, dan itu 5 harian kan. Saya bilang gini, saya pengen ikut, tapi kalau saya ikut saya harus bawa anak. Saya janji anak saya akan well behave dan tidak akan mengganggu, dan dia akan menjadi teman yang baik bla bla bla. Dan saya butuh untuk, karena terus terang kalau udah, maksudnya gini, ketika kita menjadi ibu itu kadang-kadang bagian dari kita itu hilang. Ada perasaan gitu. Jadi butuh refreshingnya malah. Dan saya ingin merasa juga menjadi nggak sekedar saya sebagai ibu, tapi saya juga punya self gitu di sini. Dan alhamdulillahnya mereka itu malah nggak cuman membiarkan saya bawa anak, mereka ngasih saya kamar sendiri jadi saya bisa bawa anak, dan mereka menyediakan
berbagai alat-alat yang bisa membuat anak saya sibuk sendiri. Maksudnya kayak alat gambar. Ini akhirnya anak saya bersahabat sama itu Peserta yang lain teman-teman juga. saya, komunitas saya itu anak saya bersahabat dan dia dianggap sebagai peserta termudanya. Jadi saya gantian sampai anak saya itu waktu ke waktu ke Brussels saya bawa anak pertama, waktu ke Bonn itu saya bawa anak yang kedua gantian karena mereka rebutan, karena saya bilang Umi cuma bisa bawa anak satu, tolong bawa dua, ya nggak bisa gantian. Jadi menurut saya itu yang perlu kita biasakan juga ya, maksudnya gini, seringkali kita bicara tentang kesetaraan, tapi kita nggak cukup siap bahwa perempuan itu ketika bawa anak ke, atau siapapun deh, meskipun laki-laki atau perempuan, kita bawa anak dalam satu forum itu dianggapnya mengganggu dan lain sebagainya, padahal sebenarnya kan enggak. Kalau itu bisa dikondisikan kan itu berarti no one left behind gitu loh. Meskipun kamu jadi ibu, meskipun kamu jadi bapak yang udah, saya waktu ke Brussels itu salah satu pembicaranya, atau enggak, dia laki-laki, dia bawa anak karena udah waktunya jam pulang dari daycare itu jam 5-an, dia bawa anaknya yang laki-laki itu. Jadi kita perlu ini ya, lebih ramah terhadap anak, nggak cuman kebijakan ramah anak sekedar, tapi juga bahwa anak itu jangan dianggap sebagai beban gitu loh oleh sistem dunia publik kita gitu loh. Iya, betul. Termasuk fasilitas-fasilitas untuk fasilitasnya harus para supportif, ibu, para anak ya. Barangkali ditonton oleh Menteri Pemberdayaan Perempuan kita. Jadi masukan yang sangat bagus dari Mbak Nuri. Ya, kalau Bu Yuli gimana Bu Yuli? Dari segi support system, kemudian anak-anak selama di Malaysia itu apakah memang government-nya cukup memberikan support bagi seorang ibu atau masih 11-12 sama di Indonesia? Kalau tentang tanggapan mereka atau bagaimana mereka menerima anak-anak, mereka baik banget sama anak-anak itu. Selalu saja ini cerita lucu ini mungkin ya. Jadi kami datang ke Malaysia itu kan hari itu ceritanya gini Mbak Unza. Saya dari apartemen saya mau main ke kawan, naik sepeda motor, pinjem kawan. Itu motor juga pinjem itu. Saya bawa baby Rara tuh 3 bulan, itu kan masih kecil banget ya. Razia polisi itu kan sering sana itu. Hari itu kita lewat situ pas ada razia polisi. Padahal kita visa belum jadi, dokumen kita nggak lengkap, motor itu juga kita nggak punya SIM, nggak punya ya. STNK-nya nggak bawa. Suami saya bawa SIM internasional, tetapi STNK tak ada. Ya. Ya sudah, ayah agak sibuk cari tas gitu, cari dokumen di tas, tapi kayaknya polisinya paham. Terus akhirnya kalau saya pikir polisinya itu kasihan sama baby saya, terus kami dibiarkan jalan lewat. Kami dibiarkan lewat. Jadi mereka tuh kalau ada apa-apa yang mungkin terkait peraturan-peraturan di sana ya, ini perspektif saya sendiri. Saya nggak tahu apa memang ada kebijakan tentang itu, saya pun tak tahu. Jadi itu kalau ada baby itu mereka tuh udah jalan aja gitu, dimudahkan begitu. Iya. Jadinya anak-anak di sana diterima baik. Cuman kalau seperti Mbak Nuri ya, bolehkah dibawa ke forum? Saya pikir masih dianggap tidak profesional, masih dianggap macam begitu. Beda lagi dengan yang di masjid loh ya. Kalau yang di masjid mereka punya malah menyediakan pengasuh. Jadi kita sholat raweh itu, gitu. Anak-anak dititipkan, ada pengasuhnya ketika sholat raweh, atau playground di dalam masjid itu sangat biasa, Mbak Husna. Kalau di Indonesia udah ada belum ya seperti itu ya, masjid dengan fasilitas untuk anak-anak khusus gitu? Kalau di Eropa itu saya kira malah ini ya rutin ya, misalnya gini, kayak di Frankfurt, di berbagai kota itu setiap pengajian itu karena kalau di Jerman itu kan hampir setiap kota itu, kota besar ya, selalu ada
komunitas Muslim Indonesia dan biasanya punya masjid atau ya masjid versi Eropa ruangan yang nggak terlalu ruangan yang bisa digunakan untuk itu tuh pasti punya program anak. Jadi masjid itu jadi rumah bersama. Kalau di kita kan mungkin kalau di desa-desa mungkin masih menganggap anak itu berisik atau apa ya. Jadi kalau di sana itu semua terlibat. Anak-anak juga difasilitasi menjadi senang ke masjid karena ketemu teman-temannya, bisa main, bisa belajar, bisa macam-macam, bisa makan. Yang paling ini senang kan kalau di masjid ada Indonesia makanan juga. Kalau masjid Indonesia di Frankfurt misalkan itu tiap puasa itu selalu ada donatur yang kita setiap hari itu makan iftarnya untuk snack dan makan beratnya itu selalu ada dan lebih selalu. Jadi ini kalau puasa itu momen-momen kebersamaan dan juga penghematan. Kalau mau tiap hari ke masjid, cuman masalahnya kan kalau musim panas itu kan sholat rawehnya baru jam setengah 11 itu kan kerasa sampai rumah udah jam berapa gitu kan. Jadi ini kalau yang mau berhemat itu luar biasa. Dan itu setahu saya hampir di setiap kota dari Jerman selalu ada masjid Indonesianya. Kayak di Berlin, di Munchen, di Frankfurt, di Stuttgart selalu ada komunitas di sana orang Indonesia. Jadi sebenarnya kita udah banyak diaspora loh. Iya, banyak diaspora dan insya Allah banyak saudara kita di mana-mana. Betul. Iya. Berarti bukan jadi sesuatu yang momok ya, yang menakutkan kalau misalkan santri perempuan itu ingin melanjutkan kuliah di luar negeri, terutama di negara yang minoritas Muslim itu minoritas, karena ternyata banyak sekali komunitas-komunitas orang Indonesia, terutama Indonesia yang Muslim juga, yang membentuk yaitu sebuah komunitas yang bisa saling support di situ. Betul. Karena kayak NU aja kan ada PCI pengurus cabang istimewanya ada 34 di seluruh dunia. Muhammadiyah itu kan juga besar, di Australia juga ada, di tempat saya juga ada ketuanya di Frankfurt. Kemudian selain Muhammadiyah dan NU juga di tiap kota yang tadi saya sebut di Frankfurt itu masjid kota itu kan juga komunitas Islam Indonesia ya banyak juga. Maksudnya di luar dua organisasi massa itu juga ada juga teman-teman komunitas Islam yang kemudian membentuk di tiap kota itu, dan itu hidup dan berjalan dan bisa ibaratnya gini. Saya punya teman loh Hafidhoh jadi dokter dan sekarang spesialis di sana dan punya anak dan aktif di NU. Maksudnya gini, itu tuh semua bisa jalan, bahwa mencari ilmu yang umum dan agama itu bisa sejalan. Karena kan kadang-kadang kalau zaman dulu waktu saya kecil ya, kalau kebanyakan belajar umum itu dianggapnya nggak seberapa paham agama, akan kesulitan untuk belajar agama. Kalau di desa zaman dulu kan masih ada anggapan-anggapan kayak gitu. Tapi nyatanya teman saya yang hafal Quran itu dia dokternya kuliahnya di Jerman, kedokteran, dan sekarang lagi ngambil residen itu, dan dia aktif di NU di Fatayat. Suaminya juga ini aktif di NU juga, jadi pengurus Banser. Luar biasa. Ya. Mbak Husna, kami kan pergi dengan suami nih, jadi aman saja, ada yang jagain. Mbak Husna pergi sendirian. Iya. Ya kan? Pergi sendirian, gimana tuh? Kalau waktu berangkatnya sih, yang pasti cari temen berangkat bareng, karena kan memang enrollmentnya sama nih. Dan sampai sana juga ternyata banyak teman-teman Indonesia, banyak teman Indonesia dalam satu kampus. Saya aja itu ada di angkatan itu ada hampir 100 mahasiswa Indonesia. Padahal itu baru tahun saya aja, tahun angkatan itu aja. Itu hampir banyak. 100. Iya. Itu S1 dan S2 sampai S3 juga kalau nggak salah. Jadi ada banyak teman-teman Indonesia di sana. Jadi sewa flatnya, apartemennya itu juga bareng sama teman-teman Indonesia. Jadi dari sejak di Indonesia itu udah saling kontak gitu ya, walaupun belum kenal, belum pernah ketemu, saling kontak, terus kita bareng-bareng cari satu apartemen yang bisa buat bareng-bareng gitu. Iya, aman saja berarti kalau pergi sendirian, perempuan sekolah ke luar negeri nggak apa-apa, baik-baik aja, aman ya. Alhamdulillah selama ini sampai sekarang ini aman, nggak ada kejadian yang gimana-gimana, entah itu kriminalitas maupun rasisme, nggak, alhamdulillah nggak mengalami itu sama sekali. Saya kalau Jerman sering, orang Jerman kan kalau lihat orang itu kayak dilihatin. Oh gitu ya. Saya juga pernah diusir dari
public transport, tapi dia agak mabuk kan orangnya. Kamu kembali ke negaramu, saya bawa anak-anak tuh waktu itu, saya sama anak-anak 2. Tapi orang Jerman yang lain tuh nolongin. Terus orang Jerman yang lain tuh terus ngusir si orang yang mabuk itu keluar. Jadi terus dan saya tuh sering banget kan dilihatin kayak dengan pandangan kayak itu sering. Tapi saya tak senyumin. Jadi saya balas dengan senyum. Jadi kan dia bingung ya. Dia wajahnya ketus kok dibalasnya dengan senyum. Jadi dia ya saya biarin aja, saya nggak terlalu peduli karena apalagi saya tinggal kan banyak di Jerman Barat yang nggak terlalu kayak gitu. Kalaupun pas ke Jerman Timur saya biasa aja karena saya gini loh, ya mereka kan punya prasangka. Dan kita juga yang penting saya nggak melakukan pelanggaran aja deh. Tertib ya udah, dan Allah sebaik-baik penjaga. Insya Allah. Dengan segala hal baik dan buruk ya, karena saya juga pernah kecurian, kecopetan tuh di Jerman juga pernah. Jerman kan juga bukan negara yang aman banget juga enggak. Kadang-kadang kita overrated. Jerman itu kadang-kadang terlalu di overrated gitu. Misalkan kayak ngurus administrasi kan dikiranya di Jerman, wah kota Semarang itu menurut saya lebih baik dalam urusan administrasi daripada daripada Frankfurt waktu, karena saya tinggal di Frankfurt. Bagi saya pribadi ya, pengalaman saya. Kalau di Frankfurt itu kita mau bikin janji temu, harus bikin janji temu dulu, nggak bisa tiba-tiba datang kan. Tapi dia kan punya hotline. Dia punya hotline itu hanya bisa dihubungi pada hari apa, jam berapa. Nggak setiap hari jam kerja. Itu pun kan setiap ditelepon kadang nggak ada yang ngangkat, kadang sibuk. Ya tentu saja satu Frankfurt bolehnya telepon cuman hari Senin, Rabu, Jumat misalkan, cuman 2 jam ya kan pasti penuh. Dikirim email juga balesnya pakai otomatis gitu loh, bahasa otomatis. Dan itu berbulan-bulan saya apply untuk ngurus perpanjangan izin tinggal itu, udah berapa kali ngulangin dokumen, dikirim berulang sampai 5 kali ya enggak. Oke, berarti malah bagus Malaysia ya. Saya itu punya pengalaman gini Mbak Nuri. Hari itu kami mau main ke Pulau Besar di Malaka. Kami mampir sholat lah asar itu di masjid sebelum nyebrang pulau itu. Tas ayah itu tertinggal di masjid. Itu semua dokumen kami, paspor, semua dokumen kami ada di tasnya beliau. Ayah sadar tas tertinggal jam 9 malam. Padahal kami sudah nyebrang pulau. Masih ada tasnya. Itu Masya Allah tas di masjid. Terus alhamdulillah ada kawan yang menyusul. Nah langsung call lah, tolong pergi ke masjid ini carikan tas saya. Tas masih di situ. Masya Allah. Subhanallah, alhamdulillah itu. Saya pernah kehilangan dompet. Sebelumnya kehilangan tas. Saya kan nangis ke petugas polisi di Bahnhof itu kayak stasiun utama ya. Dan nangis dalam bahasa Jerman. Saya bilang barangku hilang, terus kan sambil nangis terus kan. Polisinya bilang gini, sudah kamu nggak usah nangis, kan percuma, kan nggak akan kembali. Hai, maksudnya gini loh, lah polisinya kamu itu kerjanya apa sebagai polisi gitu. Habis itu kan saya bikin laporan, terus diwawancarai macam-macam, ambil nangis itu, udah nangisnya udah ya, karena kan itu udah biasa dan nggak akan kembali juga. Terus habis itu data saya kan disimpan, dan asumsi saya itu kan data konfidensial ya, harusnya kan data rahasia. Berapa waktu kemudian saya dapat telepon scam dong. Kamu kehilangan ATM, kamu kehilangan. Awalnya saya kan karena ini kan Jerman, nggak mungkin itu data saya bocor, kan nggak mungkin. Saya bilang iya, saya hampir aja nyebut. Habis itu tapi dan dia dalam bahasa Jerman ngomongnya. Tapi akhirnya saya sadar, kok dia minta data-data yang pribadi banget. Akhirnya saya tutup, terus saya telepon bank. Kok aku dimintain kayak gini. Terus dia bilang enggak itu scam. Lalu saya telepon polisi, yang protes kan. Iya. Ini gimana kok bisa data saya bocor? Ya itu ini apa? Ya pokoknya itu dia lepas tangan. Iya. Jadi aduh. Meskipun saya senang loh, maksudnya saya waktu di sana saya bahagia, dan sekarang saya merasa Frankfurt itu meskipun dengan segala kurang lebihnya itu saya senang dengan Frankfurt, cuman ya ternyata tidak seperti yang dimimpikan ya. Gitu. Termasuk anak ya, anak saya kan dibully kan di sana. Yang besar itu kan dia anak manis, anak yang rajin gitu kan, dan anak pindahan. Itu kan dibulinya habis-habisan waktu di sana. Pernah suatu hari itu saya sampai nangis banget. Kenapa? Anak saya beli, karena kan mau foto bersama, dia senang banget. Dia beli jaket pakai uangnya sendiri. Dan habis itu dia pakai jaketnya kan senang banget. Di sekolah
dia diganggu anak, dan ketika diganggu itu dia didorong, dipukul, terus ditendang Ya, di dadanya. sampai kayak gitu. Itu kan saya waktu keluar kota, saya dikasih tahu suami saya, terus saya kan kita punya grup orang tua, kan grup WA orang tua, saya japri ibunya panjang lebar dengan bahasa Jerman. Saya bilang, kamu ini loh anakku tuh digini oleh anakmu, tahu nggak, dia nggak minta maaf sama sekali loh. Si ibu ini nggak minta maaf. Oh ya, memang berarti anaknya kayak gitu kan. Patutlah makanya begitu. Ibunya bermasalah ya, makanya saya sampai loh, ternyata Jerman itu, mohon maaf, karena dan guru itu kayak nggak sanggup lagi untuk mengontrol anak-anak, karena dan saya lihat itu orang tua itu banyak yang masrahin ke sekolah, sementara guru itu terbatas, murid itu banyak, akhirnya nggak terkontrol, jadi pengawasan kurang dan lain sebagainya. Guru itu udah pada level yang kalau kita komplain dia udah kayak nggak sanggup gitu, dan sering banget jam kosong gara-gara gurunya sakit, gantian sakit, sementara gurunya nggak cukup, akhirnya anak-anak itu dititipin ke kelas yang lain. Misalkan anak saya kelas 3 kelas 2 dititipin ke kelas 3, dititipin kemana, karena gurunya nggak ada. Jadi di bagian-bagian itu cuman yang memang bagus kan ya Sistem pendidikannya di bagian mana nih? Sistem pendidikan kalau yang anak sekolah, kalau anak sekolah sih menurut saya bagusnya adalah anak itu dibikin mandiri berpikir, ya mandiri berpikir, dan mereka dibuat paham sesuatu itu holistik gitu loh. Jadi hari ini bicara tentang musim gugur, itu akan banyak bahas tentang musim gugur sampai habis. Bicara tentang mobil, itu anak akan disuruh mikir gimana caranya bikin miniatur mobil-mobilan apa. Jadi anak saya itu sampai komplain ya waktu di sini itu, ngerasa setiap hari itu kayak dikejar-kejar belajar biar cepat selesai gitu. Kayaknya sekolah itu, dan memang sistem pendidikan kita kan target satu tema ini harus selesai dalam berapa waktu. Akhirnya kayak ngos-ngosan gitu loh, kejar-kejaran dengan sistem pendidikan kita di situ. Cuman bagusnya kalau sekolah, kalau itu untuk anak-anak ya. Tapi juga bagi saya orang Indonesia itu juga lama-lama ada hal yang juga jadi persoalan. Anak kritisnya luar biasa. Mereka kelas 2 itu dikasih namanya buku ini Kinderrecht, tentang hak anak. Dan kalau ada pendapat yang ini nih bukunya tentang hakku sebagai anak tuh, aku berhak punya opini, aku berhak punya ini, aku berhak. Sampai suatu hari saya baca dia bikin tugas tuh gini, apa yang aku tidak suka adalah ketika ibuku menyuruh aku makan banyak gitu. Bagi dia itu persoalan. Jadi anak itu dibikin sadar dengan dirinya, dengan perasaannya. Itu yang menurut saya sangat bagus. Dan tapi sebagai orang Indonesia saya juga kayak terkaget-kaget lama-lama ya. Anak yang terlalu kritis itu bagi saya itu kan harus belajar sabar ya orang tua. Nah, sementara kita kan capek banget sebagai nggak punya bantuan kan. Kalau di Jerman semuanya kita sendiri. Itulah kemudian saya mikir udahlah di Jermannya 3 tahun aja. Saya akan tahun berikutnya saya sama keluarga pulang ke Indonesia. Jadi mengerjakan disertasinya online dari Indonesia ya. Dari Indonesia. Insya Allah tidak, doanya bentar lagi ujian. Amin ya Allah. Semoga lulus lah. Mudah-mudahan diberikan kelancaran. Baik. Tadi kita belajar banyak banget ya, dari mulai bagaimana seorang santri itu ternyata bisa boleh punya mimpi untuk sekolah ke luar negeri dengan gratis ya. Kemudian kita juga belajar tentang bagaimana peran orang-orang di belakang perempuan, terutama suami atau keluarga, itu bisa membantu perempuan itu menggapai cita-citanya, mimpi-mimpinya. Terus tadi kita juga membahas tentang problematika yang kita temui sebagai seorang muslimah ketika di luar negeri, bertemu dengan berbagai macam orang, dengan berbagai macam latar belakang, yang ternyata itu juga menambah perspektif wawasan kita. Ketika kita pulang ke Indonesia, kita tahu rasanya jadi minoritas seperti apa. Itu juga sebuah pembelajaran hidup yang menurut saya sangat bermakna sekali. Kemudian bahwa ternyata ada
yang menjadi kekhawatiran kita ketika di Indonesia, bagaimana nanti kalau kuliah di luar negeri dengan dikelilingi oleh orang asing, ternyata banyak juga komunitas Indonesia di sana yang bisa menjadi keluarga kedua bagi kita. Dan banyak lagi tadi obrolan-obrolan yang inspiratif, yang insightful. Satu pertanyaan terakhir untuk Bu Yuli dan Mbak Nuri. Pesan apa yang ingin disampaikan ke teman-teman santri yang masih menempuh pendidikan ya, untuk mereka itu berani bermimpi dan tidak hanya berani tapi juga berani bermimpi tapi juga berani mewujudkannya gitu. Monggo Bu Yuli. Iya, terima kasih Mbak Husna. Belajar di pesantren itu sudah jadi modal awal kita untuk tangguh. Sebelum subuh sudah harus ke masjid, aktiviti terus sampai nanti jam 10 zaman saya di pesantren. Itu sudah membuat kita siap hidup dimanapun. Jadi tinggal kita memantapkan hati saja, mau kemana, mau melakukan apa, itu bicara sama dirinya sendiri. Saya mau melakukan itu. Itu kalau untuk seorang santri, saya percaya santri itu belajar lebih dibandingkan ini ya, mungkin ya yang di luar. Karena saya santri ya, saya pengalaman saya untuk sekolah SMP SMA, kemudian ada ibu ayah, itu kayaknya liburan aja kan. Jadinya selama 6 tahun mandiri, mengurus diri sendiri, mengatur uang, menghadapi teman, menghadapi guru, hafalan, luar biasa itu sudah tangguh lah, otomatis tangguh sendiri. Mau hidup di mana-mana bisa ya Mbak Nuri ya. Sepakat saya. Memang yang paling penting menurut saya adalah meyakini bahwa Allah itu akan ngasih jalan pada mereka yang mau dan berusaha. Ya, jadi gini loh, kadang-kadang kita mikir saya juga pengen tuh, tapi nanti gimana caranya itu ya udah serahin sama Allah aja. Soal cara terbaik untuk mencapai itu serahkan pada Allah. Yang penting kita sebaik-baik menggunakan waktu yang kita punya sekarang ini sebaik-baiknya. Kalau masih sekolah di pondok ya udah belajar sebaik-baiknya. Dan karena gini, bisa sekolah tinggi, bisa sekolah di luar negeri itu bukan hal yang terjadi secara instan ya. Itu kan harus ditempa banget, keinginan tuh harus dari diri juga. Karena jangankan kok sekolah di luar negeri atau sekolah pas S3 gitu, sekolah SMA aja deh, SMP, S1 deh. S1 itu kalau nggak dari diri sendiri, pengen selesai, pengen apa, itu kan nggak mungkin. Makanya menurut saya sebenarnya semua orang itu punya kemampuan. Dan meskipun kayak nggak mungkin, tapi Allah itu sebaik-baik pemberi jalan, sebaik-baik penjawab doa. Jadi yakinlah bahwa Allah akan mudahkan hal baik yang kita inginkan. Saya punya ini Mbak, saya punya keraguan. Jadi seperti pertanyaan Mbak Husna itu tadi. Sebelum saya berangkat itu saya ragu, sangat ragu Mbak Nuri. Saya bawa 4 anak, hidup di sana nanti bagaimana? Ini hari sebelum saya pergi itu saya diberi nasihat oleh Kaprodi saya ya hari itu. Kawan saya yang baru pulang dari Australia, sekarang jadi Kaprodi. Itu beliau bilang gini, Mbak Yuli berangkat. Mbak Yuli ke sana untuk belajar. Belajar itu hal baik, nanti Allah akan bantu apapun kesulitannya. Sejak hari itu bismillah Mbak Nuri, saya berangkat bawa anak 4 itu. Itu saya sempat kepikiran juga loh Bu. Saya sempat gini, ya Allah nanti cukup nggak ya, kan beasiswanya nggak mencakup ini. Saya kan dapat beasiswa dari Undip. Terima kasih Undip. Jadi kan saya mikir kan nggak dapat beasiswa anak kan, maksudnya nggak ada tunjangan untuk anak. Terus saya mikir kira-kira cukup nggak ya tabungan kita untuk support itu. Tapi terus saya gini, loh kenapa saya mikir kayak gitu kan? Saya kan meyakini bahwa Allah itu ada, dan Allah dan matematikanya Allah itu beda. Saya meyakini Allah itu ada di sini di Indonesia lah. Kenapa kok saya sampai punya keraguan bahwa Allah itu nggak mendampingi saya selama di Jakarta? Sampai saya bilang Allah lagi, Allah terus, pokoknya semuanya Allah yang ngatur. Insya Allah dimudahkan. Benar tadi, bismillah.
Biidznillah. Masya Allah sekali. Wah, saya banyak belajar dari Ibu Yuli dan Mbak Nuri. Terima kasih malam ini sudah memberikan perspektif, pengalaman, sharing cerita yang mudah-mudahan menjadi inspirasi untuk para viewers. Kemudian bisa jadi motivasi juga untuk para santri, terutama perempuan, untuk melanjutkan pendidikan tinggi setinggi mungkin, raih cita-cita setinggi mungkin, dan untuk tidak takut dalam bermimpi, karena ada Allah. Kemudian pendidikan di dunia pesantren itu juga sudah membekali teman-teman santri dengan disiplin yang tinggi, resiliensi, daya juang yang tinggi, seperti itu. Jadi harusnya bukan menjadi sebuah problem yang besar untuk bermimpi ke luar negeri. Terima kasih sekali lagi Bu Yuli dan Mbak Nuri. Teman-teman, sekian podcast pada episode kali ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like podcast KPK, Kongko Pesantren Kebangsaan, dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.